Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Bagaimana kabar ini anak-anak? Sudah sarapan belum? Pintar ya anak-anak, harus selalu ingat sarapan sebelum berangkat ke sekolah ya, biar kalian bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Untuk ke-12, silakan pimpin doa kemuliaan. Terima kasih kedua kelasnya sudah memimpin doa. Silakan duduk kembali. Kita sekarang sudah berada di sudah bisa melakukan kegiatan seperti biasa, belajar normal seperti biasa lagi. Tetapi kita harus tetap selalu ingat dengan menerapkan protokol kesehatan yang namanya. Masih ingat protokol kesehatan itu apa saja? Masih. Apa saja? Memakai masker. Pertama memakai masker, kemudian menjaga jarak, terus ada mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir ya. Terus menghindari kerumunan serta menggunakan hand sanitizer pada tangan secukupnya. Kemudian menutup mulut ataupun hidung ketika kalian mau batuk ataupun bersin-bersin ya, anak-anak ya. Kalian harus selalu menjaga kebersihan. Nah, sekarang ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Yeni. Kenapa Yeni? Sakit. Nah, Yeni sakit. Mudah-mudahan Yeni cepat sembuh ya. Yang lain, kalau misalnya tidak sakit, itu harapan selalu rajin ke sekolah ya, selalu rajin masuk agar kalian bisa menjadi generasi yang cerdas sesuai dengan harapan bangsa dan negara ya. Nah, sebelum kita memulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Ibu minta kalian berdiri. Silakan.
sekitar kita? Nah ya, karena era globalisasi sekarang, jadi dengan mudah kita bisa melihat ataupun menemukan barang-barang dari luar negeri yang diperjualbelikan di sekitar kita ya. Terus siapa yang pernah melihat mainan yang ditempel pada kulkas? Ya, kenapa mainan tersebut bisa menempel pada kulkas? Karena pada kulkas mengandung medan magnet ya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada tema 5 yaitu wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 1. Silakan dibuka bukunya. Lingkup materi yang ada di sana adalah posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi lingkup ASEAN, yaitu MEA, serta medan magnet ya. Dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, dengan mengamati video, siswa dapat menganalisis posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Kemudian tujuan yang kedua, dengan penugasan, siswa dapat menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Kemudian yang ketiga, itu dengan mengamati gambar, siswa dapat menganalisis tentang medan magnet secara terperinci. Dan yang keempat, dengan melakukan percobaan dan penugasan, siswa dapat membuat laporan tentang medan magnet secara benar. Baik, untuk mengawali, silakan kalian sebagai literasi, silakan kalian baca buku tema tentang kreativitas yang menghasilkan itu berikan waktu 5 menit. Silakan kalian baca bukunya.
wisatawan. Mengunjungannya selain untuk membuka arus perdagangan barang atau jasa, juga membuka pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Penyerapan MEA membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Riset terbaru dari Organisasi Perburuan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. ILO memperkirakan bahwa pada tahun 2015, permintaan tenaga kerja profesional akan naik 41% atau sekitar 14 juta. Sementara permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan naik 22% atau 38 juta. Sementara tenaga kerja level rendah meningkat 24% atau 12 juta. Nah, kalian tadi sudah menyimak sebuah video yang sudah Ibu tayangkan ya. Itu video tentang apa? Tentang MEA. Ada yang tahu MEA itu apa? Ya, coba. Masyarakat. Ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Beri tepuk salut untuk. Ya, Feby, silakan. Apa yang dimaksud dengan MEA? MEA adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Iya, benar ya. MEA adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Beri tepuk salut untuk Feby. Tepuk salut. Salut. Ya, pintar ya. MEA itu adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Ya. Nah, silakan mungkin. MEA itu merupakan masyarakat ekonomi Asia. Itu para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Ya. Nah, pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Ya. Nah, bagaimana MEA itu mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang dan ataupun jasa, tetapi MEA juga merupakan pasar tenaga kerja profesional, ya, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Nah, dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka ya. Begitu pula dengan peluang kerja untuk negara-negara lain ke negara Indonesia. Nah, hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus ditingkatkan agar mampu berpartisipasi bersama tenaga kerja asing ya anak-anak ya. Makanya anak-anak harus dari sekarang pintar-pintar, rajin-rajin sekolah biar anak-anak bisa nanti menjadi salah satu tenaga kerja yang profesional. Mungkin nantinya bisa sampai bekerja ke luar negeri ya. Nah, kira-kira dari
dari tayangan video tadi, apa keuntungannya bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Ada yang tahu? Dapat menciptakan lapangan kerja baru. Iya, Suci, pintar sekali. Yaitu dapat menciptakan lapangan kerja baru. Mana tepuk semangatnya buat Suci? Tepuk semangat. 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 Ya, pintar ya. Nah, itu baru satu. Ada lagi keuntungannya? Coba Rianti dari kelompok anggrek. Meningkatkan kesejahteraan. Iya, pintar, meningkatkan kesejahteraan. Beri tepuk salut buat Rianti. Tepuk salut. Tepuk. Tepuk. Nah, itu tadi secara garis besar ada dua keuntungan minat bagi masyarakat Indonesia ataupun negara-negara lain nih. Nah, menurut riset dari Organisasi Penyuluhan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar, ya, yaitu selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, juga meningkatkan kesejahteraan 600 juta orang yang hidup di Asia Tenggara, ya. Mungkin kalian sudah bisa menganalisis posisi dan peranan Indonesia dalam bidang ekonomi lingkup ASEAN. Ada yang bisa? Apa kira-kira yang pertama? Peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama apa? Ayo, siapa bisa? Nih, apa? Sebagai pengembang masyarakat ekonomi ASEAN. Iya, ya. Peranan yang pertama yaitu sebagai pemerakarsa masyarakat ekonomi ASEAN. Ya. Terus yang kedua, ini kelompok Mawar, ya, Juliati. Alur laut atau kumpulan Indonesia sebagai jalur kepala. Ya, Juliadi, coba sebutkan peranan Indonesia dalam bidang ekonomi lingkup ASEAN. Indonesia sebagai jalur kapal niaga. Iya, benar sekali ya. Yang kedua itu adalah Indonesia sebagai jalur kapal niaga. Tepuk tangan dulu buat Juliadi. Nih, mungkin ada yang bisa membantu dari kelompok anggrek. Peranan yang selanjutnya itu apa? Berperan dalam lumbung padi ASEAN. Iya, Indonesia juga berperan dalam lumbung padi ASEAN. Nih, yang keempat dari kelompok Mawar, silakan. Mawar ya, Agustina. Berperan sebagai pelopor dan pendidikan ASEAN di area Natuna. Ya, Indonesia berperan sebagai pelopor dan pendiri ASEAN Free Trade Area AFTA, ya. Nah, itulah tadi beberapa posisi dan peranan Indonesia dalam bidang ekonomi lingkup ASEAN. Dengan diberlakukannya MENA, tentunya akan mempengaruhi arus barang dan jasa, ya. MENA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satunya adalah dengan membuat cenderamata untuk para wisatawan, ya. Nah, kalian bisa melihat di sini, amati gambar yang ada di depan. Gambar depan mana, Nak? Cenderamata. Ya, ada gambar cenderamata. Biasanya banyak para wisatawan membeli cenderamata
menempel pada kulkas. Kenapa kok bisa menempel pada kulkas? Iya, karena di belakang daripada ini namanya cenderamata itu ada magnetnya. Kenapa harus ditempel di kulkas? Karena di kulkas itu memiliki gaya magnet ya. Untuk kali ini, anak-anak ada yang tahu apa itu magnet? Apa yang dimaksud magnet? Ya, Rianti? Iya, magnet adalah benda yang bisa menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Beri tepuk tangan yang kedua untuk Rianti. Tepuk tangan. Iya, ya, yang lain ayo bersemangat lagi. Bagaimana ini kelompok melatih? Ayo bersemangat lagi belajarnya ya. Nah, magnet itu adalah benda yang bisa menarik benda-benda lain di sekitarnya. Magnet memiliki medan magnet ya. Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Ada yang tahu? Ya. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat tetapi dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Iya, medan magnet itu adalah daerahnya, daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Ya, medan magnet itu tidak dapat dilihat ya anak-anak ya. Nah, tetapi dapat digambarkan ya. Nah, besarnya medan magnet itu tergantung dari kekuatan magnet itu sendiri. Nah, magnet itu memiliki dua kutub, ya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya, jika didekatkan antara kutub yang sama dan kutub yang berbeda bisa menghasilkan reaksi yang berbeda karena adanya apa? Medan magnet. Ya, karena adanya medan magnet ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan medan magnet ya anak-anak. Nah, sebelum melakukan medan magnet, kalian sudah kan duduk berkelompok? Ya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. Tahu itu LKPD itu apa? Ya, LKPD adalah apa? Lembar kerja peserta didik. Ya, lembar kerja peserta didik ya. Nah, ini akan Ibu bagikan LKPD ya. Ada LKPD IPS. Nanti pada lembar LKPD IPS kalian diminta menganalisis Indonesia di Nah, anak-anak, kalian kan sudah duduk berkelompok nih. Sekarang kita akan berdiskusi mengerjakan LKPD ya. Nah, ini Ibu berikan ada LKPD IPS. Nanti kalian tuangkan hasil diskusi kalian pada lembar yang sudah disediakan ya. Terus ini ada LKPD IPA. Nanti kalian tuangkan hasil percobaan kalian pada lembar yang telah disediakan. Nanti kalian diskusi bersama kelompoknya masing-masing ya. Nah, setelah selesai diskusi, kalian akan mempresentasikan ke depan. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan ke depan ya. Nanti kelompok yang lain yang menanggapi hasil presentasi temannya. Ya anak-anak ya, sudah mengerti? Sudah. Ini kelompok melatih. Ibu berikan LKPD. Nanti sudah kan
percobaan ini bisa kalian baca pada buku tema. Silakan. Ya, sekarang bisa kalian buktikan bahwa di sana terdapat apa? Medan? Ya, medan magnet. Ya, Nana ya. Ya, sudah untuk kelompok mawar sudah. Kelompok ya membuktikan. Nah, itu pasirnya bisa bergerak-gerak dia ya. Berarti itu membuktikan bahwa ada apa? Medan magnet ya. Benar. Nah, sekarang hasil percobaan kalian bisa kalian tuliskan pada lembar RKPD masing-masing ya. Silakan kerjakan.
dari kelompok yang lain.
Sudah semuanya selesai anak? Sudah. Nah, kalau memang sudah pekerjaannya atau diskusinya sudah selesai, mari sekarang kita melakukan presentasi ya. Nanti silakan wakil dari kelompok mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Nanti kelompok yang lain diberikan kesempatan untuk menanggapi. Nih. Presentasikan hasil diskusinya. Coba perhatikan kelompok yang lain ya, dengarkan baik-baik. Nanti kalian bisa menanggapi hasil daripada kelompok mawar ya. Ya silakan ketua kelompok mawar. Satu, berikanlah alasan mengapa MEA dibentuk agar daya arti lansian meningkat dan untuk menarik investasi asing. Terus, Kedua, mengapa pelaku usaha perlu memperhatikan kualitas dan meningkatkan hasil produknya untuk menghadapi MEA? Karena dengan meningkatnya kualitas produk yang bisa dibutuhkan dan mempunyai daya tarik di kawasan ASEAN. nah itu dia tadi kelompok mawar sudah mencoba membawakan hasil diskusinya, nih, untuk muatan IPF. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Ayo kelompok melati, bagaimana? Apakah kalian sepakat dengan pendapat kelompok mawar atau tidak? Sepakat. Artinya sama berarti hasil kerjanya ya. Kelompok anggrek bagaimana? Kenapa? Berikan alasan mengapa MEA dibentuk untuk melakukan penerimaan produk atau jasa secara mudah untuk memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. Mengapa pelaku usaha perlu memperhatikan kualitas dan meningkatkan hasil produknya untuk menghadapi MEA? Pelaku usaha perlu memperhatikan dan meningkatkan hasil produknya untuk menghadapi karena kualitas produk merupakan elemen yang utama usahanya di tengah-tengah persaingan agar usahanya maju dan berkembang. Iya, menurut kelompok anggrek itu tidak sependapat katanya dengan kelompok mawar. Kalau menurut kelompok anggrek itu bahwa MEA, alasan kenapa MEA itu dibentuk adalah untuk apa? Untuk apa kelompok anggrek? Untuk meningkatkan apa? Barang dan ya, untuk meningkatkan produknya. Kemudian untuk apa lagi? Untuk menarik investasi asing. Itu sama seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok mawar ya. Nah, pada intinya kenapa MEA itu dibentuk, yaitu untuk meningkatkan dan untuk menarik investasi asing ya, untuk penanaman modal. Kemudian untuk apa lagi? Untuk meningkatkan kesejahteraan ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk masing-masing kelompok. Itu tadi hasil pemaparan daripada kelompok mawar dan kelompok anggrek sudah ya, untuk LKPD IPF. Sekarang siapa yang mau mewakili untuk mempresentasikan hasil LKPD atau hasil percobaan IPA ke depan? Silakan. Kelompok melati sekarang. Silakan.
diperoleh dari gundukan pasir. 3. Kertas karton berukuran 4. Langkah-langkah percobaan. Taruhlah magnet di bawah kertas karton berukuran 4. Taburkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton tersebut. Tutuklah kertas karton secara perlahan. 4. Gerakan magnet di seputar kertas. 5. Jauhkan magnet dari kertas. 7. Percobaan mengidentifikasi medan magnet. Hasil percobaan, besi tersebut bisa bergerak. Ya, serbuk besi itu bisa bergerak. Nah, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok anggrek. Tepuk tangan dulu. Kelompok melati. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Apakah sependapat dengan kelompok melati? Sama hasilnya? Sama ya, bahwa dari hasil praktek tadi yaitu percobaan dengan menggunakan magnet dan gundukan pasir yang yang dicoba melalui beberapa langkah-langkah dan menghasilkan bahwa pada gundukan pasir tersebut terdapat medan magnet ya, ditunjukkan dengan gundukan pasir itu bergerak-gerak ya, sesuai dengan gerakan magnet yang berada di bawah karton ya. Dan anak bisa ibu lanjutkan? Bisa. Ada pertanyaan dulu sebelum ibu lanjutkan? Tidak. Nah. Baik, kita sekarang akan melakukan titik-titiknya. Tadi anak-anak sudah berdiskusi, sudah melakukan percobaan, jadi sudah sudah lelah? Sudah. Agak lelah. Sekarang
Sekarang ibu ajak anak-anak untuk melakukan evaluasi yang bertujuan. Apa tujuan evaluasi? Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian dalam mengikuti pembelajaran tadi ya. Nah ini kita silakan bantu ibu untuk membagikan tes evaluasi. Silakan tutup bukunya. Dan anak sekarang silakan sebelum mengerjakan isi dulu nama dengan lengkap ya. Setelah itu silakan sekarang ucapan. Sudah selesai anak? Sudah. Nanti silakan dikumpul ya. Nah, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Harapkan kalian selalu senang dalam mengikuti pembelajarannya. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bali ya, lagu daerah Bali, yaitu lagu Meong Meong, agar kalian tidak lupa dengan lagu daerah Bali ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Sambil bertepuk tangan anak-anak ya. Sambil goyang-goyang boleh. kegiatan kita besok atau pembelajaran kita besok adalah mengisi formulir pengiriman barang ya. Jadi anak-anak silakan kalian pelajari buku temanya di rumah biar besok sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Baik,
Sebelum pembelajaran ini diakhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, okay? Agar nanti kalian bisa selamat sampai di rumah. Nih, silakan berdiri. Baik anak-anak, untuk mengingatkan kegiatan kita besok kita akan belajar untuk mengisi formulir pengiriman barang ya. Nanti silakan kalian pelajari lagi di rumah buku temanya, nih, agar besok kalian bisa siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita, sebelum kalian istirahat, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Untuk kedua kelas silakan pimpin doanya. Berdiri. Doa dimulai. Doa selesai. Parang Santi kawitin. Om Santi 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 Om. Karena kalian sudah belajar dengan baik hari ini, silakan istirahat ya.